Banyak orang Kristen berbicara tentang kemajuan dalam pembenaran atau justification, pengudusan, sanctification, dan pemuliaan, glorification. Pembenaran terjadi pada momen keselamatan. Itu adalah ketika kita dinyatakan benar secara posisi di hadapan Tuhan berdasarkan pengorbanan Yesus. Artinya, dosa-dosa kita tidak lagi dibebankan kepada kita dan kita dinyatakan tidak bersalah. Pengudusan adalah apa yang terjadi selama kehidupan Kristen. Itu adalah saat kita menjadi benar di dalam praktek. Meskipun dosa-dosa kita tidak dibebankan kepada kita, kita masih berbuat dosa. Dalam kehidupan ini kita hidup sebagai orang yang tidak bersalah di hadapan Allah. Dalam natur baru kita di dalam Kristus. Namun kita masih berjuang melawan daging yang berdosa. Kita masih berdosa. Pengudusan adalah proses di mana dosa kita berkurang. Ini adalah tindakan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pemuliaan adalah apa yang terjadi ketika kita mati atau diangkat dalam pengangkatan atau rapture. Ini adalah ketika kita secara posisi benar dan benar dalam kenyataannya. Sifat dosa sudah hilang dan kita benar dalam segala hal. Istilah pengudusan progresif atau progressive sanctification mengacu pada fakta bahwa pengudusan adalah sebuah proses, dibutuhkan seumur hidup untuk menyelesaikannya. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, dan bahwa di dalam Dia kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, Roma 6. Namun, kita juga tahu bahwa kita masih terus berbuat dosa. Saat kita semakin dekat dengan Yesus, dosa kita semakin berkurang. Kita juga bertindak semakin benar dan semakin benar. Hal yang menarik adalah bahwa kita juga mulai memahami seberapa dalam natur dosa kita. Dan dengan demikian menjadi lebih menghargai karya Yesus di kayu salib dan kasih karunia dan pengampunan Allah bahkan lebih. Kita belajar bahwa bukan hanya tindakan kita yang perlu diubah, tetapi hati kita benar-benar perlu diubah. Pada Roma 12 ayat 1 hingga 2 berbicara tentang ditransformasikan oleh pembaruan pikiran kita. Saat Roh Kudus menguduskan kita, kita berpikir secara berbeda. Kita tidak hanya menguji perilaku kita, tetapi juga motif kita. Dan Tuhan mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut. Yehezkiel 36 ayat 26. Dia mengajar kita yang menjadi budak dosa untuk merdeka di dalam Kristus dan mencari Dia. Dalam khotbah di bukit, Yesus berbicara tentang keinginan hati. Kita belajar bahwa kesalehan harus dilakukan tidak hanya dengan tindakan yang benar, tetapi juga dengan keinginan yang benar. Demikian pula Yakobus 1 ayat 14 hingga 15 berbicara tentang pencobaan yang dimulai dengan keinginan. Saat kita dikuduskan, keinginan kita mulai berubah. Bukan hanya karena kita menyingkirkan kebiasaan atau tindakan lama yang buruk. Kita memakai yang baru. Pada Kolose 3 berbicara tentang mengenakan diri baru. Dalam khotbah di bukit, Yesus berbicara tentang melampaui hukum perjanjian lama dan lebih aktif mengasihi satu sama lain. Bukannya sekadar memberikan keadilan yang adil, Yesus memanggil orang-orang untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Daripada memberi orang apa yang menjadi hak mereka, kita harus memperluas kasih Tuhan yang berlimpah. Pada Galatia 6 ayat 9 hingga 10 memberitahu kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pengudusan progresif terjadi sepanjang hidup dan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita mungkin meninggalkan kebiasaan berdosa di satu bidang. Kemudian Tuhan mungkin bekerja di area lain dalam hidup kita. Kemudian mungkin kembali dan melakukan pekerjaan yang lebih dalam di area pertama itu. Tugas kita dalam pengudusan adalah menyerah pada pekerjaan Roh Kudus dan taat pada hal-hal yang kita ketahui tentang Allah. Ketika kita berdosa, kita mencari pengampunannya
1 Yohanes 1 ayat 9, mengetahui bahwa kita sudah aman di dalam Kristus. Kita juga meminta Dia untuk terus memperbaharui dan memurnikan kita. Kita rindu untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambar-Nya untuk memuji kemuliaan-Nya. Tuhanlah yang melakukan pekerjaan pengudusan. Hanya dengan kasih karunia-Nya dan melalui kuasa-kuasa-Nya, kita dapat menjadi orang benar dan benar-benar berkenan kepada Bapa kita. 2 Korintus 3 ayat 18 menjelaskan pengudusan progresif dengan baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar,